Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Rabu 22 Maret 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada dua tipe manusia. Tipe pekerja keras dan tipe pemalas. Orang yang memiliki tipe pekerja keras selalu menyibukkan diri, menyibukkan waktunya dengan terus bekerja. Kadang tidak ada kesempatan untuk menikmati kehidupannya. Tapi ada orang yang pemalas, yang menyia-nyiakan waktu yang indah itu. Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk meninggalkan sikap permalas-malasan. Kita harus menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Kitab suci dengan tegas mengatakan, janganlah makan mereka yang tidak bekerja. Artinya kita jangan menjadi manusia yang pemalas, manusia yang menjadi beban bagi orang lain. Sebab waktu yang Tuhan berikan untuk kita sama, tidak ada yang berbeda. Injil hari ini menunjukkan bahwa Allah sebenarnya sudah mengajarkan pada kita tentang pentingnya kerja. Pada bagian awal Injil, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang ini.
Allah tidak pernah berhenti bekerja sampai kekal. Allah selalu menemani, menyertai kita semua dalam segala kegiatan kita. Allah setia dalam kerjanya. Karenanya kita perlu belajar dari kesetiaan Allah ini dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini Allah terus bekerja karena Allah mencintai kita. Lalu bagaimana kita menanggapi cinta Allah ini dalam keseharian hidup kita? Adakah waktu yang Tuhan berikan untuk kita menjadi waktu yang berharga? Atau waktu yang diberikan itu disia-siakan oleh kita? Semoga sabdanya hari ini menggugah hati kita untuk terus menjadikan waktu Tuhan waktu berharga, waktu penuh berkat, waktu yang menjadikan kita berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.